Ya, oke. Di sini sebelah saya udah ada fans juga ini, Mas Popok. Oke. Bersama Mas Popok di sini yang dalam suasana berduka karena menelan pil pahit. Oke. Ini gimana sih Bung Popok bisa-bisanya kok Juve ini nggak lolos nih ketemu tim yang sebenarnya ya dibilang mediocre ya di situ. Bahkan kemarin di menit berapa itu pemain Porto kan kena red card bermain dengan 10 orang. Kok masih belum bisa membalikan keadaan ini yang jadi problem sebenarnya di Juventus ini apa sebenarnya Bung Popok? Oke, terima kasih Bung Bodok. Ini saya menanggapi untuk kekalahan Nyonya 2 Lavezio Nora ini saya sangat-sangat menyesal dan sangat-sangat sedih sekali dan memprihatinkan sekali untuk tim Juventus ini sendiri ya. Saya rasa ini seperti apa ya, Juventus ini permainannya seperti anak-anak yang tidak bisa bermain bola ini saya rasa. Saya sangat jengkel ini. Di menit awal ya, di menit 5 menit awal saya rasa Morata emang bagus permainannya. Dia mendapatkan peluang yang di heading tapi masih bisa ditepis oleh kiper Porto itu siapa? Manise ya. Nah, Manise itu ya mungkin yang dalam pertandingan semalam itu dalam Juventus Porto ini kipernya itu emang sangat-sangat mulai bagus ini ya. Untuk permainan Juventus sendiri di menit-menit awal dikatakan bagus, emang bagus, tapi apa ya? Saya rasa untuk menit ke-20 saya rasakan ada keloyoan di situ dalam artinya mulai turun permainannya. Soalnya di situ banyak kesalahan yang terjadi dan ada banyak omeyan tidak bisa dikondisikan di situ di lapangan antara pemain satu sama pemain satu itu mulai miskomunikasi itu ada sebuah miskomunikasi yang sangat buruk sebenarnya untuk tim sebuah seperti Juventus ini yang notabene tim besar ini musim ini kan seharusnya kan Pirlo dituntut untuk bisa championnya bisa mencapai titik puncak. Tapi pada kenyataannya malah rotasinya emang notabene Pirlo benar untuk permainan bisa merubah Juventus yang dari permainan derek bisa dirubah untuk kreatif, ada kreativitas di lini pertahanan, diserang di tengah, yang otomatis diserang lah yang sangat menonjol di tengah, yang mendatangkan pemain-pemain muda baru itu yang notabene permainannya emang nama-namanya juga belum muncul tadinya, tapi untuk skema permainan Pirlo itu masuk, memang benar permainannya berubah Juventus. Mungkin butuh waktu untuk ke permainan yang lebih kreatif lagi kan. Pirlo juga perlu waktu kan, bukan hanya satu musim. Memang benar Bung Podok, ini untuk skema Pirlo sendiri emang untuk satu musim ini emang dikatakan masih gagal ya, masih labil untuk permainannya, kadang naik, kadang turun, kadang bawah sekali itu. Yang lebih miris lagi ini untuk melawan tim bawah kemarin itu di Liga malah menghasilkan imbang, kalah, itu menyedihkan sekali itu. Emang rotasinya emang Pirlo emang nggak ada jatah untuk pramusim ya kemarin. Jadi Pirlo sendiri butuh proses untuk ini, tidak bisa dikatakan langsung Pirlo ini buruk, langsung dikatakan pecat itu nggak bisa. Nggak bisa menilai dari. Jadi saya rasa sendiri untuk fan-nya Juve, saya rasa untuk Pirlo masih bisa diberikan kesempatan lah untuk satu musim lagi untuk mengantarkan Nyonya tua di Champion. Bagaimana hasilnya? Emang di Champion nggak bisa ada hasilnya, tetap ganti aja kan seperti itulah. Tapi yang saya sayangkan kemarin itu benar Cesa udah ngotot sampai dia dapat brace lah gol ya, 2 gol yang dihasilkan, diciptakan peluang-peluang banyak yang diciptakan dari Cesa. Di permainan itu ya si Cesa ini kalau menurut saya. Benar, yang sangat menonjol mungkin yang jadi man of the match-nya Juventus itu tetap di Cesa ini ya. Nah, dia yang sangat on fire. Saya tidak setuju itu Federico Cesa itu digantikan pada menit 78 itu, saya rasa nggak setuju itu digantikan. Apa sih mungkin tujuannya ganti Cesa ini kalau menurut pandangan situ Bung Popok kok bisa diganti ini? Apa sih sebenarnya pikiran? Mungkin Pirlo melihat Cesa udah kelelahan ya. Otomatis Pirlo kemungkinan besar memasukkan yang lebih kreatif lagi, bisa kreatif untuk menjobol gawang Porto lagi. Tapi nyatanya di situ malah yang dimasukkan itu nggak bisa merubah keadaan permainan. Malah yang notabene itu
Pirlo itu malah membuat Ronaldo yang mega bintang itu malah seperti anak-anak ini yang tidak bisa berkutik apa-apa, yang menambahkan lagi yang miris itu harusnya itu saya setuju kalau Morata diganti ini. Memang dalam Juve ini skuad Juventus memang membutuhkan striker ya. Kurangan striker sebenarnya ini untuk Juventus. Tapi kan kemarin tuh harusnya sama Porto itu Morata tarik keluar, digantikan, terus Ronaldo yang jadi striker utama. Harusnya kayak gitu. Malah Cesa yang digantikan. Sebenarnya Cesa walaupun kelihatannya itu dia tetap on fire, masih on fire. Ya harusnya Federico Bernardeschi itu tetap dimasukkan, tapi Cesa jangan ditarik seperti itu. McKennie itu masukannya nanti aja, nunggu Arthur udah kecapean, keletihan, baru dimasukkan biar kreatif lagi. Kalau seperti semalam itu Cesa udah ditarik keluar, akhirnya Rabiot sendiri mainnya asal-asalan seperti itu loh. Harusnya udah menang 2-1, bisa curi poin lagi, 1 gol lagi. Malah di menit 83 itu, di menit 83 malah seakan-akan Juventus kayak mengendorkan serangan untuk pengen melanjutkan ke extra time. Harusnya jangan seperti itu. Tunjukkan mental Juventus, sedangkan Porto kan udah dapat red card 1 ya. Itu di menit 68 itu kan Porto udah harusnya untuk melihat possession ball ya. Ball possession emang jauh, sudah sangat jauh. Porto udah sangat bertahan, keserang terus, hanya mengandalkan satu bermain untuk counter attack, untuk mengurangi back Juventus saja. Tapi pada nyatanya ketemu Demiral sudah bisa di cover. Harusnya itu perkembangan pemainnya harus lebih agresif lagi gitu loh. Giliran seperti itu. Giliran sudah mengendorkan serangan di free kick, akhirnya Chesney telat mengambil bolanya, mengut bolanya telat. Akhirnya dia cepat, dia sama jarak bolanya bergulir itu kan dekat walaupun itu bal emang keras itu tapi dekat. Cuma refleksnya itu untuk jam ke bawah itu telat itu loh. Harusnya lebih cepat, dan di situ pula Juventus juga bisa mengembalikan keadaan lagi. Kenapa nggak dari awal-awal seperti itu kan? Kenapa loh? Ini Pirlo juga memasukkan pemain hanya monoton sebenarnya. Saya rasa monoton sekali. Dalam artian hanya skuad Juventus yang dimainkan seperti itu aja. Nggak ada rotasi belas. Masa rotasinya dalam segi penempatan pemain, McKennie yang sebagai gelandang bertahan masa dijadikan sayap, itu nggak etis banget, nggak bisa. Mungkin kalau nggak ada rotasinya itu kan mungkin melihat kualitas pemain inti dan cadangannya kan mungkin ada agak sedikit berbeda kualitas, mungkin di situ nggak bisa jadi nggak bisa untuk rotasi full pemain mungkin, atau gimana itu. Sebenarnya untuk rotasi permainannya saya rasa Ramsey itu jangan diganti dulu, jangan diganti. Walaupun McKennie masuk, itu harusnya gantinya itu Arthur. Dia kan sebagai gelandang bertahan, nggak mungkin gelandang bertahan bisa bermain di sayap, itu nggak mungkin, jelas itu. Harusnya yang harus diganti McKennie, Ramsey jangan dulu. Terus sisi sayap kanan Cuadrado naik, kita pasang back 3 saja kan udah cukup. Harusnya kan Juventus harus menyerang, curi poin, gimana caranya? Habis-habisan kan seperti itu. Nggak malah tetap skemanya, formasi tetap segitu, nggak ada perbaikan untuk penyerangan, nggak istilahnya nggak ada greget untuk mencuri poin lagi, gol lagi. Harusnya Cuadrado harusnya naik jadi sayap dia. Kita pakai Juventus pakai back 3 aja sudah cukup. Mengingat Porto sudah dapat satu pemain yang dikeluarkan, otomatis Porto tetap bertahan. Nggak mungkin dia menyerang. Ini menyerang juga tetap pasti bakalan tumpul depan. Udah ke cover satu pemain 3 back udah cukup. Itu tadi ada luapan emosional dari fans Juve kemarin habis masuk gol.